terkait dengan tugas kita sesuai tema kajian pada siang kali ini tentang implementasi tugas fungsi penyuluh dan tantangan serta solusi di era kekinian. Kalau mau dibalik judulnya jadi kalau itu tantangannya, implementasi dan tantangan, solusi dan solusi. Tantangan dan solusi. Tantangan solusi apa balik? Solusi dan tantangan. Tidak. Implementasi peran penyuluh baru tantangan dan solusi. Jadi sebetulnya judul badaknya kan menerapkan peran fungsi. Cuma ketika diterapkan pada babak tertentu ada tantangan dan ada solusi. Jadi ceritanya ini kan sudah bekerja, jadi makanya tantangan. Jadi sudah bekerja ceritanya ada tantangan. Ya kalau gitu. Mohon. Nggak persoalan. Di sisi tema nggak ada masalah. Di balik itu kita sama terkait. Cuma maksudnya bahwa secara keilmuan bahwa yang menjadi judul besarnya adalah menerapkan tugas fungsi. Cuma ketika diterapkan ada tantangan-tantangan sesuai dengan babak yang kayak dulu kan nanti jalan ada apa gitu kan. Terkait dengan tugas pokok penyuluh, berarti ini tugas pokok pegawai lah gitu kan, ada penyuluh. Sebetulnya itu sangat normatif, sudah ditetapkan peraturan-peraturan, jadi nggak usah dibahas. Singkatnya berarti kalau penyuluh bertanggung jawab dalam hal kepenyuluhan, dalam hal memberi bimbingan dan penyuluhan pada masyarakat. Kalau penghulu berarti terkait dengan kepenguluan dalam hal ini masalah perkawinan. Nah, kalau lebih mudah lagi supaya gampang memahami, tapi jadi apa ya penghulu? Penghulu itu adalah istilah kata hulunya. Malah ya dari kata hulu ke kepala. Asalnya pehulu, pahulu, penghulu jadi penghulu. Itu di daerah Melayu. Kepala, jadi artinya orang yang betul-betul hulunan, kepala tokoh yang menyuruh mesuluk, menyuruh membakar, menyala, jadi memberi penerangan. Kaki tangan berarti. Itu mudah nenang seperti itu. Lalu karena tidak akan diterangkan kata segi apa itu penghulu, apa itu penyuluh, sudah detil dan mengenai tulis karena ada singkatnya seperti itu. Tapi yang kita ceritakan di sini sebelum masuk ke tantangan sesuai dengan bahan yang dibagikan di versi yang PDF yang untuk presentasi. Di sini ada pertama kasus cerai tahun 2017 sampai 2022 itu terus mengalami peningkatan. Ini nasional ya. Tapi yang dekat kasus cerai di Kabupaten Indramayu halaman 3 tahun 2022, Pengadilan Agama Indramayu ini berarti penyuluh lewat aja. Fakta kasus percaya sama. Nah kasus sosial ini yang berhubungan penyuluh. BPS tahun 2018 menunjukkan bahwa data bahwa tahun 2017 terdapat 336.652 kasus kriminal di Indonesia dengan resiko terkena tindak kejahatan mencapai 129 jiwa per 100.000 penduduk, atau dengan kata lain 0,00192%, masih di bawah 1% sebetulnya. Lalu ada penelitian dari Muhammad 2019 mengungkapkan bahwa religiusitas memiliki hubungan terhadap kriminalitas. Agama cenderung mereduksi kemungkinan seorang untuk berbuat kriminal dan kenakalan. Dengan kata lain, semakin baik agamanya, maka kenakalan atau kriminalitas akan semakin menurun. Terus kasus yang lain masih fakta-fakta ini terkait dengan kepenguluan, tapi ada juga yang berhubungan dengan penyuluhan. Bahwa memang ada fakta-fakta di lapangan, data-data statistik yang menyatakan bahwa fenomena keagamaan yang terkait dengan kepenguluan dan penyuluhan masih banyak PR yang dilakukan. Lalu tentang tantangan era reforma informasi saat ini,
Di sini saya sudah mencantumkan beberapa pointer. Yang pertama, penyebaran informasi yang tidak akurat. Itu tentang era informasi itu. Kenapa terjadi sama ada yang manggil saya lihat. Terima dulu ya bentar. Assalamualaikum, punten nuju acara abi biasa nampil telepon. Nah, ini penyebaran informasi yang tidak akurat. Kenapa? Karena sifat dan karakteristik era informasi seperti itu, bahwa setiap orang itu bisa membuat informasi, bisa membuat berita, bisa membuat konten. Setiap orang, tidak tahu siapapun itu, asal ada jeung aya fasilitas. Sekarang kalau di sini ada 10 orang, maka ada 10 berita yang ada dan 10 konten yang ada. Kalau penduduk dunia ini 3 miliar lebih, maka ada 3 miliar berita dan konten setiap hari, setiap saat. Karena beda-beda orang, kapasitas dan kapabilitasnya yang hadir di sini umpama, maka tercermin pada karyanya itu, pada beritanya, pada kontennya, atau apapun yang disampaikan pada orang lain, atau informasi. Kan ada, kalau masalah informasi itu ada yang disebut informasi, artinya normal informasi. Sesuatu terjadi dan diceritakan apa adanya, itu informasi. Ada dalam apa lagi? Disinformasi. Disinformasi gimana? Ada yang tahu? Disinformasi. Kesalahan informasi. Kesalahan yang menyimpang. Menyimpang. Tapi ada tapinya, ada unsur apa? Kesengajaan. Ini ceritanya orang ngobrol ini tentang penyuluhan, diberitakan tentang bimbingan perkawinan. Itu contoh, namanya disinformasi. Kalau misinformasi, informasinya betul, tapi yang menyampaikannya tidak sengaja, dia ingin menyampaikan sesuai dengannya, tetapi salah menyampaikan. Ada kesalahan yang tidak disengaja. Nah, jadi kalau mis itu tidak sengaja, kalau dis disengaja. Itu ya. Informasi, misinformasi, disinformasi. Nah, itu kalau terjadi ketika sesuatu disampaikan. Contoh, ini sesuai dengan keadaan atau karakteristik informasi atau konten atau sesuatu yang kalau kita begini hadir dalam suatu ruangan, ini selain bahasa verbal begini, ada bahasa non verbal. Bahasa non verbal itu bahasa yang bukan kata-kata, bukan vokal. Ya. Sehingga pemahamannya menjadi lebih lengkap kalau hadir bertemu. Kalau di medsos kan tidak bertemu, betul enggak? Tidak tahu siapa ini di mana. Apalagi kalau tidak tahu, yang tahu juga sama. Maka kadang terjadi tadi, ada dan misinformasi dan disinformasi. Karena cara atau mengungkapkan atau menyampaikan sesuatu tidak lengkap. Yang obrolan orang sok sering dina chatting gini ya. Nah, siapa tahu juga ngomong gitu. Arti yang mentah itu contoh. Jadi ada konteks yang tidak ada, ada konteks yang hilang di dalam media sosial. Ini yang menyebabkan informasi tidak akurat ya, bagian tidak akurat. Terus apalagi kalau disengaja, akurasinya dihilangkan. Nah, sekarang pertanyaannya atau tindak lanjutnya, bagaimana caranya untuk mendapatkan informasi yang akurat? Terus banyak ini ilmunya tersendiri, ini tidak selesai sih. Tapi secara ringkasnya begini aja. Untuk mendapatkan informasi yang akurat adalah menuju atau mencari atau mengambil sumber berita atau sumber sesuai dengan konteks berita atau konteks konten kalau seperti itu. Contoh, ada video menceritakan KUA Cilacap. Maka kalau video datangnya Ti Mangudin, itu patut diragukan. Karena tidak tahu Mangudin itu siapa. Tapi kalau berita atau konten itu datangnya dari Gilang, karyawan, apalagi kalau channel khusus punya KUA Cilacap, itu akurasinya hampir dipastikan 100% benar. Gitu.
Jelas maksud Abdi? Nah, itu contoh. Begitu juga yang lain, berita dan sebagainya. Kalau berita tentang contoh berita kan kemarin ramai tentang rekrutmen petugas haji gratis. Nah, itu banyak hoax. Nah, itu kan dari orang-orang tersendiri. Tapi ketika kita ingin cari sumber berita asli, kita lihat ke situs, ke website Kemenag. Seperti itu. Kalau tidak ada, maka kita bisa mengkomplainkan Kemenag lalu mengeluarkan klarifikasi, menyatakan hoax atau hoax. Seperti itu. Itu tentang penyebaran informasi yang tidak akurat. Jadi ketidakakurat itu banyak faktor tadi. Terus keduanya bahwa ada yang sengaja dan tidak sengaja. Kemudian cara untuk mendapatkan yang akurat. Nah, tadi seperti itu. Ilmunya seperti itu. Kalau pendeteksian dari sisi website, gambaran kasar ini maksudnya perlu belajar waktu khusus ini. Ada namanya belajar tentang domain. Domain, contoh kalau Kemenag go.id, go.id itu namanya domain. Domain itu ada karakteristik yang membagi sesuai klasifikasi. Kalau go itu artinya government, pemerintah, ID Indonesia, berarti pemerintah di Indonesia. Kemenag kan bagian dari pemerintah, maka kalau ada kemenag.com itu pasti diragukan, patut diragukan. Seperti itu. Maka ayah gini kamari chat itu .com itu patut diragukan seperti itu. Nah, seperti itu. Itu pengetahuan tentang mengetahui akurasi sebuah berita. Yang kedua, persaingan dengan sumber informasi digital. Persaingan dengan sumber informasi digital. Artinya sumber informasi itu banyak. Terutama sumber informasi digital itu sangat melimpah. Seperti tadi. Ada 10 orang maka ada 10 berita, ada 10 sumber. Kemudian yang bisa dipahami yaitu. Jadi berarti persaingan. Mana konten yang paling bagus tentu saja yang dibuat oleh profesional tertentu. Jadi sesungguhnya kalau membuat konten itu harus profesional, nggak bisa sembarangan. Itu mencerminkan keakurasian sebuah informasi. Kemudian perubahan pola komunikasi masyarakat. Lama Pak Upon upami hoyong nanti kurup sampe goreng pisang pasti ke warung gini. Ayeuna mungkin pakai GoFood atau ditelepon ke teman Amerika. Nah, itu yang sebenarnya perubahan. Jadi tidak ada kontak, hampir kontak list. Jadi tidak ada kontak hampir. Walaupun ada masih. Nah, ini yang harus perubahan. Perubahan itu menyebabkan dampak dan akibat. Dampaknya berarti Pak Upon kurang olahraga, tidak bergerak. Kalau kasusnya beli pisang. Kedua, tidak tahu kabar terakhir tentang BME langganan dari dan melalui HP tidak tahu. Tapi kalau kontak kan kelihatan. Kalau sakit kelihatan. Kan di hari di Nawaya tidak tahu kita hari mungkin ngaku atau curhat atau bisa bohong. Kemudian tantangan terkait dengan tugas penyuluh ini ada radikalisme dan ekstremisme digital. Kemudian kurangnya literasi digital di kalangan penyuluh dan pegawai yang lain. Tantangan. Kemudian pengaruh budaya global dan polarisme. Itu tantangan di era informasi. Tantangan yang spesifiknya dilewat saja. Kemudian alternatif solusinya ini yang bersifat umum. Satu, menurut saya dan dibantu oleh AI ini, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Saya tanya kepada kecerdasan buatan apa alternatif solusi untuk menghadapi tantangan ini. Jawaban dia, tapi tidak sepenuhnya versi lain. Yang pertama, peningkatan kapasitas teknologi wajib itu siapapun pegawainya. Kapasitas artinya kemampuan. Sabaraha kapasitasnya 5 ton, arek ditingkatin jadi 10 ton. Sabaraha kapasitasnya 5 ton, ayeuna bade sakinta berarti mungkin berkurang. Jadi tina kawanan double. Nah gitu. Eta yang kapasitasnya gitu. Jadi eusina
Nah, tapi nanti kita lihat. Yang jadi pertama, yang pokok nama perlu peningkatan kapasitas di bidang teknologi. Siapapun dan apapun ini termasuk penyuluh dan penghulu. Kedua, ini khusus penyuluh dan penghulu sesungguhnya. Penyuluhan atau informasi atau ajakan atau apapun melalui media sosial. Bisa melalui medsos maksudnya digencarkan. Tadi cik abdi kalau tadi Pak Upon pada meser pisang KBM biasa ngagidik. Nah, alternatifnya bisa di WA atau nanti di telepon atau nanti melalui FB tergantung beliau apa yang punya. Nah, sama. Kapasitas dia apa di bidang IT-nya? Apakah dia punya TikTok, punya dan sebagainya, itu kapasitas. Kedua WA. Ketiga, perlu kolaborasi dengan lembaga teknologi. Nah, kalau di sini bersepakat nanti perlu peningkatan kapasitas teknologi, maka tahap ketiga itu harus kolaborasi dengan lembaga teknologi. Dalam hal ini lembaga di Cilacap sudah ada di Kang Haji nanti BLK IT, TIK, nah, itu bisa. Di Surade juga ada apa ya? Itu bisa kerjasama. Berkesinambungan. Ya bisa, kerjasamanya bisa berkesinambungan, bisa parsial. Lembaga teknologi sekarang BLK ya? Ya, atau BLK dalamnya. Atau dengan yang lainnya, abis nggak tahu. Mungkin di sekolah-sekolah punya labcom yang dekat, nggak tahu. Bisa. Pokoknya kalau yang di ormas di masyarakat di sini kan ada Jack Desnya masih jalan kan? Tapi maksudnya potensinya bisa dikembangkan. Saya tuh namanya kamar itu begitu teh Bu Enes. Saya panggilan Rido itu suka alam itu kan dia punya concern di bidang TIK juga bisa ya? Bisa. Nanti contohnya kalau pengembangan nanti di bidang pelayanan administrasi itu bisa dia nggak seperti apa nanti dicari rumusan. Kemudian meningkatkan literasi digital masyarakat, salah satunya melalui medsos tadi Ibu melalui medsos bisa diikuti. Kemudian membangun sistem digital untuk administrasi. Nah ini yang kepentingan lembaga. Itu alternatif sifatnya umum bisa. Kemudian ada alternatif teknis. Nah ini ada catatan bergantung status dan posisi terkini. Posisi terkini masing-masing ini memang perlu alat untuk harus ada instrumen untuk mengetahui. Tapi kalau sekedar gambaran, kalau belum, kalau sudah terima kasih. Kalau teman-teman seluruh pegawai itu sudah mengikuti micro learning di digital punyanya Kominfo, itu ada ini pelajaran ini nih untuk mengetahui asesmen diri di mana kemampuan saya dalam bidang IT. Namun dikombinasi dengan hadis, aliman, atau aliman, atau ustaznya namun hibar. Tayyib kalimah malah takut homis. Ulah itu. Tayyib posisinya di mana? Ini mah harus ada instrumen. Atau ngaku lah kira-kira. Nah, ini contoh kompetensi. Ini ada 4 tahapan di halaman berikutnya. Yang pertama, tidak menyadari adanya kebutuhan skill, ini bahaya. Itu menyadari adanya kebutuhan skill dan tidak bisa melakukannya, bukan tahapan kompetensi seseorang. Ini bagian dari tadi ingin mengembangkan kan? Tidak menyadari. Skill perlu skill tuh. Dan tidak bisa melakukan. Ini posisi yang paling parah. Green kita berarti. Green. Yang kedua mah menyadari kebutuhan skill tapi belum bisa melakukan. Sadar. Sadar tapi sadar, aya nu teu sadar, teu melakukan. Sadar teu bisa melakukan. Kemudian bisa menggunakan skill tapi membutuhkan usaha, upaya. Bisa menggunakan ketiga. Keempat, bisa menggunakan skill dengan lancar dan otomatis. Itu yang ideal. Itu tahapannya di mana? Nah, itu harus dicari tahu.
ke bawahnya mah itu mah pengembangan jauh-jauh deh. Tapi kalau mau mungkin Gilang, untuk Gilang mah halaman 7 halaman 8 itu bisa posisinya. Sekarang mah yang kalau dari sisi teknis ingin ini harus dijawab tadi, harus diketahui posisinya. Jadi ya harus diketahui di posisi diri sendiri. Coba untuk itu, untuk mengetesnya, coba upami abdi kieu, upami ganjil berarti begini. Ganjil kalau genap begini. Kali nyebut ganjil begini. Genap. Ganjil, genap. Semua biasa. Ini melatih konsentrasi, nanti ngetes kan. Iya. Pak Abon udah Coba Bobon gini angkat Iya, tangan. benar. ganjil, tapi nanti ada petunjuk di abdi. Baru kalau angka-angka ganjil tahu kan? 1, 3 dan sebagainya. Ganjil. Kalau genap tahu. Sok atuh verifikasi. Ini untuk melatih konsentrasi, untuk menentukan tingkat kesadaran nanti di sana. Itu biasa lah untuk dilakukan. Ini contoh ilustrasi. Tapi nanti perlu instrumennya. Maksudnya ada pertanyaan-pertanyaan. Siap. Ganjil, genap, ganjil, genap, genap, ganjil. 3. Ganjil gini baru 3. Itu kayak disebut kia. Oh ya. Siap. 3, 1, 5, 7, 8, 10, 12. Udah siap, kita siap konsentrasi, siap. Oh, ayah. 17, 18. Adik kapan cing buat? 21, 23, 25, 26. Bagus, terima kasih. Pertanyaannya gampang. Konsentrasi, hanya mau itu konsentrasi. Nah sekarang setelah terjadi konsentrasi, ini mau ditentukan sekarang, soalnya Apanya? ini setelah proses ini harus ada tindak lanjut ya, Harus ada. mengetahui posisi. Ya. Kita lanjutkan aja, selesaikan karena Bu Aing kebetulan tidak bisa hadir. Ya. Ditambah aja Akang Tadi terus 15 menit tapi. udah 15 ya, 5 menit lagi Nah, diganjilin. kalau ingin tadi pemahamannya cekap kombinasi dengan hadis, berdasarkan hadis tentang ke kapasitas pengetahuan seseorang atau skill seseorang. Aliman mengutamakan tentang aliman, mustami'an, musiban. Nah, ini posisi lamun tadi mah. Teu sadar, teu bisa. Ini mana posisi kita? Apakah posisi A atau B? Cuma anu merasa tidak sadar dan tidak bisa. Yang tidak sadar dan tidak bisa terhadap teknologi yang berhubungan dengan kerja kita. Berarti itu sadarnya daya, berarti udah. Tapi sekarang sadar tapi tidak bisa. Mana? Sadar tapi tidak bisa. Mohon bantu. Ini satu. Udah ya. Muhiban. Nah, bisa mustami'an, bisa muhiban. Nah, di kategori itu. Sadar tapi tidak bisa melakukan. Artinya sudah ada motivasi, sudah ada keinginan. Sekarang bisa dan dapat melakukan. Bisa dapat melakukan siapa? Ya, boleh sama lah, boleh matali. Itu mah hanya kategorisasi saja. Maksudnya bisa melakukan tuntutan kerja sesuai kebutuhan teknologi, dan bisa melakukan dan sadar dan mampu mungkin. Ada Tuntutan dan tuntunan. nah, dengar cung gini. Pan ibu mau posisinya sadar dan tidak bisa. Ibu bisa Sadar dan bisa melakukan. itu sisanya itu. Nah, sadar dan bisa melakukan. Berarti posisinya di tingkat ketiga. Sekarang mau ditaikkan kan kali ini kapasitasnya harus muta'aliman. Jadi bisa melakukan secara otomatis, mau begitu? Mau begitu? Apa kapasitasnya harus tingkatkan? Mau, Pak. Mau. Berarti grade-nya nung Ibu Rini 2 tahapan. Grade. Maksudnya harus bisa dulu. Kemudian nanti melakukan secara sadar otomatis. dulu. Kan kita sadar, itu daya itu sadar. Maksudnya gini.
upami teh mah tujuannya ke Cikangkung, tahapannya berarti loji, terus manis, terus Ciawet, baru Cikangkung. Nah ibu ini teh baru nyampe loji. Anu sanesna berarti terus dugi ka Ciawet, Semanis, Cilacap, Semanis. Bisa kabrak bisa. Jadi maksud abdi secara otomatis Bu Rini itu punya beban, punya kewajiban terhadap diri sendiri. Ini sebetulnya kalau ada komitmen diri sendiri harus dibuat. Jadi tekengin harus diri, dan itu mah kewajiban ibu memenuhinya. Tentu ini yang baru datang Pak Selamat di posisi mana? Posisi mana? Mustami ada. Bisa melakukan dan menyadari pesawat pasti ya. Ya. Nah sekarang berhubungan dengan pekerjaan di teknis pekerjaan di masing-masing bidangnya. Nah pertanyaannya memang kesulitannya apa ketika mengerjakan? Kalau di penyuluh ada. Kalau di penyuluh sekarang sudah keluar, sudah buka belum? Itu ada ruang lingkup kerja menjadi 10. Pak Selamat terus buka saja. File terbaru dari Dimas. Kan kemarin kan 26 poin, sekarang jadi 10 sesuai kebijakan terbaru. Tapi beren anakan, tapi tadi disebut jadinya. Jadi usah 10 poin, itu kan simpel, jadi simpel. Bagus. Jadi simpel. Tapi memang di situ ada poin seperti misalkan membuat bahan. Tapi bagus menurut Abdi, saran Abdi, prinsipnya sama dengan yang pada prinsipnya justru nambah. Dari yang kemarin sudah dilakukan yang 26 poin, 27 poin. Nambah sebetulnya. Pertama adalah penyuluhan di radio atau televisi, yang kedua ada membuat karya tulis. Itu contoh. Nah, contoh seperti Abdi ini, kan ini sedang kita melakukan sesuatu sharing season. Itu kan bisa jadi karya tulis seperti sudah di-share ke bapak-bapak. Itu tinggal disimpan lagi, jadi kan? Seperti itu jadi itu contoh. Jadi lamun tips pribadi Abdi cara kerja itu memang harus dipisah-pisah dulu penyelesaian. Yang pertama penyelesaian secara strategis. Yang kedua penyelesaian secara kolaboratif, itu tidak ada di. Yang ketiga penyelesaian secara teknis. Penyelesaian secara strategis berarti itu adanya dalam pikiran saja, walaupun ditulis bagus. Contoh bahwa SKP atau laporan triwulan keempat itu harus selesai paling lambat Januari kan tanggal 30 menurut sistem yang dibuat oleh BKN di EKIN. Nah, itu teh namanya namanya batasan IT, batasan berdasarkan sistem. Jadi itu bisa ditawar. Lalu lewat, udah hilang ya. Karena itu sudah dikunci. Cik kurang teh apa nih? Lamun orang yang nawar jadi tanggal 5 Februari, maka kita harus kontak ke admin di sana. Jadi ulah kontak ke Bimas, penyambung. Atasnya apalun. Jadi Bimas dan siapapun seluruh Indonesia harus taat pada sistem itu. Apabila ingin mengubah sistem itu, ya tanyakan yang urus sistem gitu maksudnya. Ke atasnya. Nah, berarti kalau berpikir strategis kita, kumaha carana sampai datang waktu itu selesai. Tapi maksudnya mudah melakukannya, tidak berat. Yang kedua, dihitung beban kalau dalam penyelesaian strategis. Tadi Pak Kiai Selamat, tadi ada 27 poin. Kalau berhitung beban, kalau dikerjakan sehari, wah repot. Mau beres 24 jam juga. Udah banyak atau pasti. Maka berarti harus dipecah-pecah, dipilah tahapan. Misal sehari hiji atau 2. Kalau ingin selesai dalam 1 minggu, tinggal dibagi 27 bagi 7. Berarti kira tidurnya 7 23 opat. Berarti kieu cara ngerjakan sehari opat.
Atos dia teh pas ieu teh sehari opat aya kena waktu bari kerjakeun kalimat boleh dikerjakan tapi sebetulnya itu terlalu memaksa diri udah aja 4 besok kerjakan deh fokus deh gitu nah itu berpikir strategis artinya kita akan menyelesaikan sesuatu dalam pikiran dulu baru nanti teknisnya gitu. Yang kedua dari sisi tahapan namun abdi mah pribadi itu sudah dilakukan oleh Sadili kalau sudah ada itu kerjakan tiap hari sesuai dengan realnya. Contoh sesuai dengan realnya. Contoh boarding kan besok tanggal 1. Berdasarkan realnya besok itu kita mengajukan rencana kerja bulanan RKB. Maka besok itu kerjakan RKB. Itu kemudian mulai selesai sudah. Itu minimalnya. Itu minimal. Standar minimalnya kerjakan ya. Kerjakan sesuai dengan realnya. Aidak teh tanggal hiji oge urang teh melakukan penyuluhan maka selain membuat rencana kerja bulanan masukkan oge eta penyuluhan teh karena misalkan terkait dengan jadwal hari besok hari Jumat misalnya Sabtunya besok umpamanya Senin tau ya gitu laporkan sama kumaha cara membuat eta nanti tanggal 2 umpamanya Senin tanggal 3 jadwal urang tanggal 2 itu minggu Pak. Menurut sistem materi aku laporan minggu. Nanti ke tanggal 3 kan ya. Tanggal 3 mengerjakan bahan-bahan penyuluhan. Bahan-bahan penyuluhan itu sabulanan udah beres. Gitu direncana. Gitu terus ke akhir. Maka ketika akhir bulan selesai bulan itu laporan. Semua. Tidak ada PR kan? Maka akan tercapai tadi sesuai target waktunya. Itu yang namanya berpikir strategi. Tapi kan orang kayak kering, kayak kali suka dia akhirnya. Nah, maka di tamalan sistem kodo wajib dia mau berkembang. Kodo di nanti itu penting gitu ya. Ayah itu tak gitu. Itu cara itunya. Yang kolaboratif kumaha kieu contoh kolaboratif. Ada tadi kan berpikir strategis ya. Daya mah sarjana sadayana. Jadi abdi kita dianggap biasa lah bisa atau perlu dikonfirmasi yang disebut berpikir strategis penyelesaian strategis bisa dipahami nggak? Mudah maksudnya target penyelesaian sesuai dengan kemungkinan garapan ibu gitu. Kalau ibu yang biasa dilakukan laporan gimana? Ayo Pastilusasi. Kan? Pastilusasi nama di dalam. Itu namanya borongan. Berarti tidak berpikir strategis. Gak apa-apa gitu juga boleh. Boleh dan memang tuntutan sistem begitu di akhir bulan. Tapi tidak berpikir strategis itu berpikir teknis, sangat teknis. Tapi nanti ada beban. Ya, berarti nanti memilah tahapan. Kalau misal contoh, akhirnya untuk berpikir strategis, kalau menyebut ada pekerjaan yang lain, contoh misalkan dalam satu hari beban kerjanya apa aja, misal, saya cerita itu, amprahan itu artinya membutuhkan waktu berapa menit, membutuhkan waktu berapa menit atau jam, setengah jam, ya. Anggap di sehari itu yang ngamprah 2, berarti sajam, terus nanti, kami yang ada mereka, gitu. Sabar jam ada mereka. Karena kan masuk lah udah lama kan sistem lagi sok error wae sok sajam ya pasien sajam bebas bebas berarti atau 2 jam terus naon deui beban kerja yang lain layanan yang lain sajam terus 4 jam lari sisa 4 jam selesai ibu sok sinyal kadang-kadang Pak itu mah sanes itu mah cara kerja berarti ibu gaduh waktu 4 jam. Nah itu sekarang mata kalau mau berpikir strategis selesaikan satu poin dalam satu hari itu ya ini cara berpikir strategis jelas ya jelas bisa tulis jadi sebelum pekerjaan itu dilakukan kita sudah tahu kira-kira penyelesaiannya itulah umum nama gitu. Sekarang mungkin Kang di cut dulu ya untuk diskusi. Ini waktu habis ya. Ada 2 poin gitu ya. Nah, ya silakan. langsung tentang yang kedua berpikir kolaboratif. Artinya memberdayakan orang lain yang mampu yang terkait dengan pekerjaan kita. Contoh kalau di penyuluh itu ada hubungannya dengan contoh
menangani masalah agama, permasalahan keagamaan. Terus apalagi kerjasama lintas sektoral, itu artinya melibatkan orang lain. Nah, untuk yang melibatkan orang lain ini yang sifatnya kolaboratif, maka kita harus membuat atau bisa membuktikan atau bisa menghadirkan sesuatu yang menjadi alat bukti. Contoh, kalau abdi mah minimal ada berita acara. Kalau ngomong seperti ini, ingin menyelesaikan sesuatu, pasti kalau menyelesaikan masalah kan ada masalah, kemudian ditulis siapa saja yang hadir, apa kesimpulannya, dibuat berita acara. Nah, berita acara itu menjadi bukti fisik. Seperti itu yang sifatnya kolaboratif. Karena sifat kolaboratif tentu saja tidak bisa diselesaikan sendiri, maka kita harus menjadwal. Jadwal rutin, contohnya bertemu dengan MUI abdi mah seminggu sekali untuk melakukan kolaborasi itu. Jadwal ikuti keinginan mereka, tergantung apa. Gitu. Kalau rata-rata kan ini para organisatoris artinya aktif di organisasi yang lain, manfaatkan organisasi itu. Kalau yang zakat, masalah zakat ya perlu dibicarakan, selesai ya tahu terus gitu. Di tekan yang banyak ya, minimal kan sesuai kalau musik daftar hadir, berita acara, kemudian foto, apalagi ya minimal seperti itu. Kalau video dan sebagainya kesana, itu harus bisa dihadir. Kemudian yang ketiga berpikir teknis tadi. Nah, ini mah terkait dengan terampil kita tidak, karena akan menuju yang sifatnya otomatis. Tadi Pak kalau ini tantangan sudah ini teknis. Kalau yang sudah sadar bisa melakukan dan bisa, artinya tercapai. Tinggal kalau tadi laporan penyuluhan ke satu majelis A dipenuhi semua musiknya, diselesaikan hari itu lebih bagus. Tadi kalaupun tidak, misalkan abdinya baru seminggu sekali disimpan, tapi bahannya jadi udah bukan yang andai. Nah itu boleh begitu juga. Itu yang sifatnya teknis. Kalau sifatnya teknis sangat tergantung dengan tingkat keterampilan tadi seseorang. Kalau abdi mah sudah mengotomatisasi. Contoh, kalau ingin laporan harian, hari ini penyuluhan, itu cukup menginput data di laporan harian yang suka dilaporkan untuk LKB bulanan. Kan bulanan teh gitu. Ya, Nah, LKB cukup di situ, nanti otomatis kesananya ngisi sendiri. Itu contoh yang di otomatis. Tapi itu perlu kejelian dan keterampilan, ya sebut ke enpan, tingkatnya berbeda. Maksudnya bukan oleh menteri. Itu kalaupun mau bisa sih belajar semua juga bisa. Jadi cukup mengisi itu sekali. Yang ngisi sekali apa tadi? Cara bilang kulinya tuh ya. Kenapa? Namanya kulinya Pak. Link biasa, oleh sistem link biasa. Jadi maksudnya kia upami ayeuna abdi dia melaporkan kegiatan di sini, berarti mengikuti acara sharing season di Cilacap tentang anu, nah, itu akan menjadi bahan laporan yang lainnya secara otomatis. Ini juga bisa menghadiri. Ini juga bisa ya. Bisa menghadiri. masuk. Bisa seperti itu. Atau kalau bingung mah kan aya foto, aya videonya, aya itu nanti tinggal nambah itunya. Itu harus bisa otomatis. Nanti Gilang mungkin bisa membantu. Kalau abdi mah pakai Excel. Cukup satu kali itunya masuk semua. Di bulanan, di mingguan, di harian ada. Tinggal otomatis. Itu dulu juga dibuat sama. Tapi berbeda kalau yang sama Marpaung itu caranya itu secara teknis. Jadi untuk hal teknis ini sekali lagi tergantung dengan tingkat kemampuan kita di sisi satu. Kalau belum maka kapasitasnya harus dinaikkan. Kalau belum tercapai kumaha caranya, bisa banyak cara, bisa belajar sendiri, bisa bertanya, bisa. Tapi jangan maksudnya jangan nyaman pada status quo yang salah. Terang maksudnya jelas ya. Nyaman pada status quo yang salah. Contohnya ada bisa dikuatir oleh kulikeun itu nyaman. Ya, Tapi salah status quo-nya. Statusnya salah. Itu biasa. Jadi orang itu bisa-bisa. Itu bisa-bisa. Mau bisa-bisa. Berarti tidak ada peningkatan kapasitas. ya. Nah, komitmennya harus ada peningkatan kapasitas. Bisa aja
Jadi ayah teruskan untuk Pak Iman ya, mangga. Untuk pertanyaan ya, terkait apa yang disampaikan tadi pakai hadis agak lupa, kira-kira rekan-rekan masih jahilan gitu gitu. Kamu yakin tak apalah bapak itu gitu ya. Yang kedua, kena gaji lah. iya, yang lebih baik dari kita kaitan ke depan, berbagi sharing-sharingnya itu menyangkut pelaporan gitu. Kalau untuk urusan kita kerja ke lapangan sebagai utama dari penyuluhan kayaknya pemain atau tinggal tadi itu ada sangat kan cuma menyampaikannya orang tidak hebat kita satu menentukan poin-poin yang kira-kira itu ya depan ya tidak ada forum khusus Teknik pelaporan. nanti kalau itu pakai raos itu kan ya, salah satu secara kelembagaan penyelesaiannya nanti ada kerjasama dengan lembaga teknologi tertentu. Kemudian untuk secara internal masing-masing pribadi itu nanti menguatkan komitmen pada diri sendiri bukan pada orang lain untuk melakukan peningkatan kapasitas itu saja ya, kapasitas dalam hal pelaporan, dalam penyuluhan, dalam inovasi kegiatan banyak, silahkan itu. Ya, terlebih kita kan di lapangan kaitan dengan penyuluh itu luar biasa, jadi seluruh agama Islam itu perlu penyuluh ke depan, termasuk nikah, apalagi maka ke depan termasuk penghulu misalnya kan ada masalah yang sangat rumit di lapangan kaitan cerai, itu kan. Ada kolaborasi, iya, kolaborasi. Itu. Jadi kita ranahnya mana kita ranah penghulu, mana ranah penyuluh, iya. Jadi itu favorit gitu kan, ringan-ringan gitu kan. Langsung 13 Nah gitu. atau enggak kalau penyuluh juga bagi-bagi. Ah, itu benar gitu. Iya, Bagi-bagi sesuai dengan yang lama yang dioptifah kan nanti ada spesifikasi spesialisasi. Jadi kan misalkan penyuluhan ya, lagi ke satu tempat penyuluh dan penghulu nggak bisa kan. Jadi penyuluh mah ngebahas ieu, penghulu mah ngebahas ieu gitu. Biasa. Supaya katanya kolaborasi untuk menyampaikan. Jadi semua harus tersampaikan gitu. Ya, ide abdi mah upamanya itu contohnya di Kadema ya. Kunjungan ke sekolah ya, terus atau sosialisasi ke desa. Bareng ada yang mewakili penghulu, Nah, seperti itu. bahkan kepala OA harus hadir, hal lain yang lebih strategis dari pimpinan Kalau besok begitu pertanyaan penghulu harus pimpinan yang menjawabnya kan. bisa mungkin. Kalau anu rumitnya dari sisi pelaporan Ya tadi teh aya anu di Podot teh, ada aya anu di yang kayak memang setiap kegiatannya seperti itu kan tadi teh. Nangse Iya, ada aya anu di enon, ekin apa? Iya. Menurut dia apa di nya ohnya anu kieu komedi ekin mah berarti kan terkait dengan seperti ayeuna. Ayeuna kan pas akhir sasi Januari ya. Ke ekin itu belum bisa masuk kan sekarang karena belum dibuka oleh pimpinan. Pimpinan belum membuat sasaran kerja sehingga kita terutama di Bimas, kami daerah Kabimasnya itu belum bisa menurunkan target pimpinan teh aja. Asal nama ayah ku abdi dikoreksi ke Pak Agus. Asal nama ayah minggu itu abdi terus ngajukeun. Nah, kita aya lepat contoh kieu. Aya poin yang tidak masuk dari Bimas ternyata poin pimpinan kunjungan tetap muka itu teh aya itu lain araya, tetap muka teh aya. Kalau itu teruskan ke Pak Agus aya itu. Mana ya? Senang menjadi proses kan hilang jadinya dihapus aja nasaranya tidak ada. Jadi kak paling tidak kemarin nanti hari ini belum lihat. Nah, itu memang terkait tapi yang dimaksud busik mah amankan di masing-masing drive. Busik area eta mah laporan eta mah ada waktu teh tapi itu namanya siap kita Google Drive. Mangga Pak Haji. Dan mungkin kedepannya Google Drive mungkin sudah berpikir kita yang berbayar.